Kali ini gue akan bahas tentang BBRI. Jadi topik kali ini nih gue ingin kasih tahu kalau menurut gue BBRI ini nih sulit untuk mencapai harga 3.000 alias di sini ya di 3.000 nih. Jadi menurut gue ada beberapa faktor yang membuat BBRI ini sulit untuk ke 3.000. Oke, akan kita bahas. Faktor pertama, yakni PBV BBRI itu sudah yang terendah dalam 8 tahun terakhir. Kita bisa lihat di sini, ini gue punya datanya. Kita cek PBV-nya. BBRI yang sekarang itu bahkan ada di angka 2,3 alias di harga sekarang yakni di 4.000, sekitar 4.400 atau 4.500 lah ya. Dan dia memiliki book value yakni 1.952. Jadi bisa dibilang PBV-nya dia 2,3 atau 2,4. Jadi bisa dibilang nih PBV-nya sangat rendah ya. Kalau ini kita ignore karena ini kondisi COVID. Jadi kalau dalam kondisi normal dia itu terendah dalam 8 tahun terakhir. Jadi terakhir itu terendah di 2016 yakni 1,9 dan akhirnya dia terus grow berdasarkan PBV-nya. Ya kita lihat PBV-nya naik, kita lihat book value-nya naik alias dia memiliki earning setiap tahunnya. Dan bisa dibilang tanpa adanya COVID kalau dilihat nih selalu growth ya, 237, 281 terus ke 300 ke 400, dan ini potensial di 2024 akhir alias di Q4 itu yakni 423 earning per share-nya. Jadi harga sekarang itu bisa dibilang under value secara average. Oke ya. Dan sudah terlihat ada ada pantulan di sini ya, sekitar dalam 2 minggu setengah terakhir sudah 6%-an ya, bisa dibilang 2 minggu lah sudah sekitar 10%-an dia naik dari harga 4.100 ke 4.500, belasan persen. Oke, itu faktor pertama. Faktor kedua adalah potensi ROE 2024 di atas 20%. Jadi BBR ini salah satu emiten yang stabil, memiliki return of equity-nya di atas 20% ya. Dia sempat drop di 2020. Kalau bisa dibilang dia di angka belasan persen ya. Kalau di kita runut dari 2016 tuh BBR itu selalu di atas 15% lah. Di 2020 dan 2021 sempat down karena faktor ekonomi COVID ya, karena COVID jadi dia turun, dan ini di tahun-tahun berikutnya naik kembali ya, 17, 19, dan ini potensi bahkan 21%. Jadi menurut gua sangat sulit BBRI untuk ke 3.000. Faktor lainnya, yakni potensi earning per share sama seperti 2023 atau tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Kita lihat datanya. Earning per share-nya nih kalau dari Mirai Sekuritas dia memiliki kemungkinan di harga 423. Bisa dibilang ini tertinggi ya dibanding ini sebelum stock split. Itu 1.000, bahkan bisa dibilang tertinggi dalam 14 tahun ya. Kalau gue nggak punya data 2010-nya, mungkin bisa lebih rendah ya PS. Jadi gue bisa pasti ini paling tertinggi nih 400, yakni minimal sama lah dengan 2023. Jadi dengan harga yang sekarang sih harusnya BBRI itu under value banget ya. Selanjutnya faktor keempat, yakni potensi dividen tahun depan itu di atas Rp300 alias 7-8%. Jadi kalau gue lihat dari data 2017 dividennya itu yakni bisa dibilang rasio payout ratio-nya itu gede ya. BBRI itu salah satu emiten yang ngasih payout ratio-nya lumayan, tapi ya mungkin kalau dibandingin dengan harga yang sangat tinggi kecil-kecil juga gitu. Cuman
2%-an atau 3%-an. Yang di sini bisa dilihat dari 2017 datanya dividen dari jika di-compare dengan harga saat itu BBRI di angka 2% di 2017, 3% di harga 2017, yakni 3,6 di 2018 dan selanjutnya. Dan 2023 ini termasuk tinggi karena di atas 5%. Nah, bagaimana dengan 2004? Nah, bisa dilihat di 2004 itu potensi dia dapat 423 EPS, dan kalau dirunut dengan payout ratio-nya, yakni di 2003 di angka 80%, ya nggak usah 80%, 70% gitu. Bisa dibilang dia mungkin ya, kalau kita hitung-hitung 70% dari 423 itu bisa dibilang 423 kita kali aja kali 0, anggap 75% ya, yakni 317 rupiah kalau bisa hitung-hitung secara di atas kertas gitu. Jadi potensi dividen tahun depan itu di angka 317 atau bahkan 320 lah. Tapi prediksi gue sekitar 320% gitu. Oke. Menurut gue sudah jelas ya. Kalau ada yang bilang BBRI bakal ke 3.000, bakal ke 2.500, menurut gue itu sangat lebay. Jadi itu bakal berimpact juga ke ekonomi Indonesia ya, karena BBRI itu salah satu bank terbesar Indonesia. Dan kalau kata orang bilang BBRI itu turun gara-gara dari sektor peminjam gitu, peminjam utang kepada BBRI ini nggak bisa bayar gitu atau telat bayar. Menurut gua itu malah nggak baik buat Indonesia gitu, karena bisa dibilang BBRI adalah salah satu penyumbang dana untuk para pengusaha untuk mereka bisa menjalankan roda ekonomi. Jadi kalau BBRI atau Big Four itu drop, itu salah satu indikasi sedang tidak baik ekonomi kita. Jadi kita berharap dengan BBRI naik, dengan earning per share naik, dengan semua perputaran uangnya pun lancar, itu sangat baik untuk Indonesia juga. Oke, sekian dari gua. Thank you guys.